Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Julianto dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Itikat Baik Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik dihubungkan dengan buku 3 KUH Perdata Junto Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Mengenai latar belakang dalam penelitian ini, di Indonesia, peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU PA. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak atas tanah. Salah satu hak atas tanah adalah hak milik. Hak milik merupakan hak tertinggi yang bersifat absolut sehingga kepemilikannya dapat dipertahankan terhadap siapapun dan merupakan hak keberadaan tertinggi sehingga kepemilikan hak milik tidak diberi batas waktu tertentu. Oleh karena itu, pemilik dari hak milik bebas untuk menentukan apakah ia ingin meneruskan kepemilikan haknya atau mengalihkan haknya ke orang lain. Salah satu cara peralihan hak milik adalah dengan melakukan jual beli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, dijelaskan bahwa jual beli didasari oleh perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli terdapat syarat-syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan asas itikat baik yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemui permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian jual beli tanah, seperti pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 124/PDTG/2017/PN Jakarta Selatan. Dalam perkara tersebut, S yang merupakan pemilik sah atas sertifikat telah dirugikan dengan diambilnya hak atas tanah S oleh AW dengan cara melakukan pemindahan hak atas tanah secara pihak tanpa sepengetahuan S. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana itikat baik para pihak dalam perjanjian jual beli tanah hak milik berdasarkan buku 3 KUH Perdata Junto Undang-Undang Pokok Agraria. Dan yang kedua, bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli tanah hak milik yang tidak memiliki itikat baik. Untuk metode penelitiannya, menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Itikat baik para pihak dalam perjanjian jual beli tanah hak milik dihubungkan dengan buku 3 KUH Perdata Junto UU PA. Bahwa dalam suatu perjanjian jual beli tanah hak milik tidak hanya diharuskan untuk memenuhi syarat sah perjanjian jual beli tanah dalam UU PA dan KUH Perdata saja, tapi juga harus memperhatikan itikat baik dari para pihak. Itikat baik tersebut tidak hanya diperhatikan pada saat pelaksanaan perjanjian saja, tetapi juga harus diperhatikan pada saat pembukaan perjanjian. Itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian sendiri dapat berbentuk penilaian terhadap tindakan salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sedangkan itikat baik pada saat pembentukan perjanjian dapat berubah kejujuran dan keadilan dari para pihak. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah hak milik yang tidak memiliki itikat baik. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah hak milik yang tidak memiliki itikat baik yaitu baik berdasarkan pasal 1362 KUH Perdata yang mengatur mengenai seseorang yang menerima pembayaran yang seharusnya ia tidak diterima, maupun berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Keduanya menjelaskan bahwa tidak diterapkannya itikat baik oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian jual beli tanah hak milik dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum. Kesimpulan penelitian ini yaitu yang pertama, pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata adalah keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan jujur, patut, dan pantas. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan secara teratur, pantas, dan patut, hal ini itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. Yang kedua, akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikat baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma dan kepatutan dan kesusilaan. Terima kasih.